Safeng, aku dari desa sebelah. Aku punya mesin panen, bisa bantu kamu memanen jagung. Asal kamu setuju satu hal, aku akan bantu memanen gratis. Bagaimana? Apa itu? Asal kamu bisa buat aku senang aja. Senang apa? Gampang. Kamu tinggal lepas baju. Lalu tiduran di tanah, oke? Bajingan! Lepasin! Aku teriak loh. Ada yang teriak ya? Ini, ayo kita lihat. Lori. Sayang. Kalian dengar nggak? Siapa yang teriak minta tolong? Dari sebelah sana. Cepat, ayo lihat. Cepat tangkap dia. Jangan sampai kabur. Berdiri. Ini kan Song Huai Sui dari desa sebelah? Ngapain di ladang kita? Aku cuma jalan-jalan, lewat aja. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia mau main kasar sama aku di ladang jagung. Nggak ada. Song Wai Shui, dasar kurang ajar. Azhar Jia. Tunggu, kalian salah sangka. Dengar dulu, aku nggak main kasar. Ini Safeng, dia yang sengaja menggoda aku. Ngawur. Safeng bilang, asal aku bawa mesin panen. Bantu dia panen jagung, mau apa aja sama dia boleh. Dia bilang nggak punya uang, tapi bisa ganti pakai badan. Apa? Aku nggak setuju, dia malah ancam mau teriak. Mau bilang ke seluruh desa kalau aku main kasar. Nggak mungkin. Safeng orangnya jujur, nggak mungkin dia kayak gitu. Jangan tertipu, di depan baik tapi belakangnya jorok banget sih. Omong kosong. Safeng satu desa sama kita. Kenapa nggak pernah goda kita? Mungkin karena kalian satu desa. Legit pula. Aku punya mesin panen. Shafong. Jangan-jangan dia beneran? Pelahan, sakit. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tangkap dia sekarang juga. Aku tidak mengada-ada, Safeng. Dia benar-benar wanita yang tidak setia. Palaker, kalau tidak percaya, tanya suaminya. Lihat apakah yang kukatakan benar. Sayang. Dia sengaja memfitnahku. Cepat bantu aku membuktikan. Aku bisa membuktikan, istriku Safeng. Dia benar-benar pelacur. Sayang, apa yang kau katakan? Aku bilang, kau adalah pelacur tak tahu malu, perempuan jalang. Baiklah, Wang Jianren, urusanmu. Akan kubuat tetap menjadi rahasia. Pabrik ini bernilai 1 juta. Kejadian Terahan, kau hila? Bagaimana jika aku kalah? Buka kartunya. Kau berutang 50.000 padaku, jika kau kalah. Siapa yang akan membayarku? Tenang, kali ini aku pasti menang. Tiga K, pasti menang. 3K, menang pasti. Lihat ini, lihat baik-baik. Mengapa kau berkata seperti itu? Shafong. Jangan salahkan aku. Aku juga terpaksa melakukan ini. Ternyata Song Huai Sui berkata benar, Wang Jianren. Tapi dia adalah kepala pabrik kita. Perkataannya pasti benar. Tak kusangka, Safeng. Ternyata seperti ini, Safeng. Apa karena tidak bisa menggoda? Lalu sengaja memfitnah Song Huai Sui? Perempuan bajingan, mati saja kau. Benar-benar tak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Kau benar-benar Safeng, sehari-hari. Terlihat polos, tak disangka diam-diam. Tidak tahu malu. Aku tidak. Perempuan jalang, tak tahu malu. Bajingan. Pelacur, perempuan jalang. Kau benar-benar tak tahu malu, Safeng. Kau mempermalukan seluruh warga desa kita. Mati saja kau. Di zaman dulu kau pasti dihukum, kau tidur dengan pria lain setiap hari. Kau sangat menjijikkan. Bagaimana bisa kau seperti ini? Pause kali. Pergi tidur di lantai. Safeng, cepat masak, aku lapar sekali. Cepat hentikan, Safeng bukan orang seperti itu. Dasar perempuan pemboros, cepat pulang. Safeng, kamu baik-baik saja? Shafeng. Wang Jianren. Aku bekerja keras siang malam untukmu, untuk keluarga ini. Tapi pada akhirnya kau menyakitiku seperti ini. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau membantu orang lain untuk menuduhku? Berani-beraninya mengincar istriku. Maaf, aku tidak tahu. Istrimu bernama Safeng, tapi otaknya sama sekali tidak bodoh.
Tenang, pabrikmu tidak akan terlibat, aku pasti. Akan tutup mulut, hanya ini. Utangmu 50.000 padaku juga aku hapus. Nah, baru benar. Nok. Aku dengar dari Busan, kamu hari ini membantu orang lain untuk menindas Safeng. Ini sebenarnya bagaimana sih? Berhenti. Nok. Paman, di desa kalian ada yang namanya Safeng? Suaminya bernama Wan Jianren. Buka pabrik di kota. Iya, kenapa kau menanyakan ini? Aku, Ouluhan dari grup Oulanaya. Aku datang untuk membantu Wan Jianren. Bisa kasih tahu alamat rumahnya? Grup Oulanaya, itu yang dari keluarga terkaya di Jiangcheng. Kosmetiknya laris di dalam dan luar negeri, grup Oulanaya itu. Aku tidak percaya omong kosongmu. Paman, Mau menipu orang tua seperti aku? Aku tidak percaya omong kosongmu. Apa kau punya wanita lain di luar? Apa yang kau bicarakan? Masih tidak mengaku. Aku beritahu, nona besar keluarga OU sudah datang ke desa. wah nak, kau memang hebat di desa kita. Hanya kau satu-satunya pemilik pabrik. Sekarang malah dekat dengan putri orang kaya. Benar sekali. Luar biasa. Putri orang kaya apa? Ayah ibu. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Aku dan ibumu sudah menyelidiki. Ouluhan itu benar-benar putri sulung. Keluarga terkaya di provinsi kita. Ayah. Dia kan keluarga kaya raya. Nak, jangan pura-pura nggak tahu. Di sini kan nggak ada orang lain. Sekarang di depan ayah ibu, ngomong jujur aja. Iya benar banget. Nok, kamu hari ini enplak Safeng. Emangnya mau ngusir dia ya? Ini emang kaya kodok. Pengen makan angsa gitu loh. Nah soal ini, mungkin Biao Ge sengaja bikin jebakan, ngambil lapak gue. Pengen cari tumbal. Udah ngibulin dulu aja. Ayah ibu, lihat nih, emang apa aja. Nggak bisa sembunyi dari mata kalian berdua. Nah kan, tebakan gue bener. Ayah. Bagus banget, makam leluhur keluarga Wang kita. Sebentar lagi bakal keluar asap hoki. Kak, orang yang lo cari akhirnya ketemu. Safeng, dia ada di desa Huangni. Bagus. Siapin hadiah mewah, berangkat sekarang. Desa Huangni, Kecamatan Shuitan. Tapi ayah ibu, kan gue udah sama Safeng. Udah nikah. Nikah lagi kenapa? Sekarang kan banyak yang cerai. Nggak kurang kalian berdua. Dia benekata maklo. Dengerin ya, Safeng tadi di sawah. Ngerjain hal yang jorok jitu, sirai ayah. Iya, suruh dia pergi tanpa bawa apa-apa. Tapi ayah ibu, gue rasa ini kurang tepat deh. Dasar anak bodoh, nggak ada yang nggak tepat. Lo tadi, di depan orang-orang desa udah nyebut dia apa tuh? Perempuan jalang, sundal. Itu kan udah antisipasi duluan. Nak, denger ya, aku sama makmu makan garam. Lebih banyak dari nasi yang lo makan. Pikiran kesil lo. Aku tahu banget isinya. Ayah ibu. Kalian harus bela aku. Aku udah dengar semua soal lo. Ini emang salah Jianren. Ayah ibu, kalian sekarang langsung ke desa. Bilang ke warga biar aku dibersihin nama baikku. Oke? Bersihin apanya? Kalian kan bilang. Maksudku, ini salah Jianren, salahnya dia. Nggak cerai sama lo dari dulu. Dasar perempuan lacur, ngapain lo goda? Song Hui Sui dari desa sebelah. Keluarga kami tidak mampu menyewa mesin panen. Ayah, Shafong, lahatlah. Kamu di rumah setiap hari nganggur, panen jagunglah. Lebih bersih daripada mesin panen, makanya kami menyuruhmu. Panen manual. Tapi tidak menyangka, aduh kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang menjual tubuh seperti ini? Melakukan hal yang memalukan seperti ini. Muka keluarga Lawang ini, sudah kamu nodai. Betul sekali. Bahkan kalian pun tidak percaya padaku? Lalat tidak akan hinggap di telur yang tidak retak.
Kalau Song Huai Sui itu, kenapa tidak menggoda orang lain, tapi malah menggoda kamu? Benar, Safeng, fakta sudah jelas di depan mata. Kamu yang menggoda. Song Huai Shui. Ibu, aku pulang. Setelah selesai kerja ini, ambilkan 2 ember air sumur untukku. Aku mau mandi pakai air sumur. Baik, tahu Bu. Ayah, jalan-jalan lagi? Safeng, setelah selesai membereskan jagung, pulang cepat dan masak. Tahu ayah. Aku bekerja keras untuk keluarga ini, seperti kerbau dan kuda. Kalian malah tidak menghargai sama sekali. Nak, Safeng sudah pergi. Cepat keluar. Sudah pergi. Takut apa sih? Ayo, ceritakan pada ibu. Bagaimana kamu kenal dengan Nona O itu? Ibu, ngomong apa sih? Aku sekarang sudah berkeluarga. Safeng itu? Orang seperti dia, tidak punya ijazah, tidak punya latar belakang. Hanya bisa kerja keras, orang seperti dia. Bagaimana bisa cocok denganmu? Betul, anakku, sekarang kamu kan manajer pabrik yang terhormat, Safeng itu. Sama sekali tidak cocok denganmu. Benar. Soal ini, ayah ibu mendukungmu. Mendukung kamu bercerai dengan Safeng, bukan ayah ibu. Aku sekarang kan manajer pabrik, kalau cerita perceraian ini tersebar. Nama baik tidak enak didengar. Hari ini, nama buruk Safeng sudah tersebar ke seluruh desa. Bagaimana kita memperlakukannya nanti? Tidak akan ada yang menyalahkan keluarga kita. Betul, soal ini tidak akan mempengaruhi kita. Kalau Safeng sudah tidak ada, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah? Tidak punya visi. Sekarang kamu sudah menjadi direktur pabrik yang terhormat. Nilai kamu sudah lebih dari 1 juta. Aku bilang, kalau kamu menikah dengan Nona OU. Tanaman-tanaman ini apa sih? Apa sih? Nanti, Nona OU bisa belikan aku dan ibumu sebuah rumah mewah di kota, plus beberapa pembantu. Bukankah itu lebih baik daripada Safeng? Betul, ayahmu benar. Ini belum tentu terjadi, ini. Kalau kamu tidak menyingkirkan Safeng, si beban ini, bagaimana bisa mengembangkan hubungan? Apa kamu mau Nono menjadi selingkuhanmu? Ibu benar, pernikahan ini harus dibubarkan. Bubar apa bubar? Kalian sudah tanya Safeng belum? Dia setuju? Aku setuju untuk bercerai denganmu. Shafeng. Bagus, bercerai itu bagus. Kamu dengar, Shafeng. Orang tuaku hanya bercanda, kamu. Wang Jianren, dasar brengsek. Keluargamu semua bukan orang baik. Kamu bicara apa sih? Tidak tahu tata krama. Maki saja, maki lebih keras lagi. Lebih baik sampai didengar seluruh warga desa. Kamu kalian. Ini surat perceraian, kamu tanda tangan hari ini. Setelah keluar dari rumah kami, mau maki sepuasnya. Surat perceraian sudah disiapkan, aku malah tidak tahu apa-apa. Kenapa? Tidak tega meninggalkan rumah kami? Tadi kami maki dengan semangat. Safeng, orang tuamu sudah meninggal, tidak ada yang menolong. Setelah keluar dari rumah kami, bagaimana kamu hidup? Aku sarankan kamu pikir baik-baik. Nok vovoshonmu dimokon onyi. Ngapain masih menasihatinya? Safeng, kalau kamu berani tanda tangan, kamu harus pergi dengan tangan kosong. Safeng, untuk menghindari penipuan identitas, aku menyuruh Luohan mencari kamu diam-diam. Sekarang akhirnya menemukanmu. Kamu sebenarnya orang seperti apa? Tolong. Dia terlihat parah, dia bilang apa? Tidak jelas, ayo pergi, jangan ikut campur. Jangan-jangan dia cari masalah. Hei, kamu bagaimana? Cepat sadar, hei, sadar. Bahaya, ini gigitan ular berbisa. Halo, 120, di sini Ling Anshan. Ada orang digigit ular berbisa, cepat datang. Aku akan menggendongnya turun.
kita sudah sampai di desa Huangni. Oh, berhenti. Ada apa, Kak? Aku tadi seperti melihat Safeng. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Kita langsung saja ke rumahnya. Intuisiku selalu tepat. Aku sudah tidak sabar. Ingin bertemu Safeng. Di depan ada persimpangan, yakin mau putar balik? Putar balik. Itu Safeng. Kepala desa. Pelan-pelan. Safeng, jangan sibuk dulu, mari bicara sebentar. Eyo. Kepala desa, Anda mencari saya? Duduklah. Aku sudah dengar tentang masalahmu, ini pasti berat untukmu. Safeng, kamu harus kuat. Kepala desa, Anda juga merasa saya difitnah. Aku Kiu sudah bertemu banyak orang, tidak perlu ditanya. Kamu pasti difitnah. Kamu rajin, tekun, di seluruh desa Shuitan. Kamu yang paling ahli dalam pekerjaan pertanian, orang sepertimu. Bagaimana mungkin punya pikiran jahat seperti itu, dengan kata lain? Jika seorang wanita punya pikiran seperti itu, dia tidak akan sanggup menanggung penderitaan seperti ini. Dan tidak akan sepertimu, bisa mengerjakan pertanian dengan baik. Kepala desa, Anda dan kakak Xiuying adalah orang baik. Aneh, kok tiba-tiba hilang? Hello. Apa? Oke, aku mengerti. Kak, kita harus segera kembali. Ayah tiba-tiba sakit parah, kata dokter kondisinya kritis. Kenapa bisa begitu? Asisten Liu, kalian tidak perlu kembali dulu. Lanjutkan rencana semula untuk mengantar hadiah ke rumah Wang Jianren. Kembali secepat mungkin. Aku sudah menemui Song Huai Sui. Dia tetap tidak mau mengaku. Sekarang belum ada bukti, sementara tidak bisa membersihkan namamu. Untuk warga desa. Mereka tidak berpendidikan tinggi, jangan dendam, nanti. Aku akan minta perangkat desa memberi mereka penjelasan. Terima kasih, kepala desa. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah keluarga suamimu. Meskipun suamimu seorang direktur pabrik, sebenarnya hanya tampak sukses. Sebenarnya, dia sudah banyak berutang ke koperasi. Kudengar, dia juga punya kebiasaan berjudi. Kali ini, dia membantu Song Huai Sui memfitnahmu. 80% pasti ada sesuatu yang dia pegang. Pak Lurah, aku sudah bercerai dengannya. Apa? Ini bagus sekali, hah? Begini, desa kita berencana membuat basis budidaya lidah buaya untuk kecantikan, khusus menyuplai perusahaan kosmetik. Sekarang masih belum menemukan orang yang cocok untuk memimpin urusan keluarga Wang yang berantakan ini. Tidak perlu kau urus lagi. Pas sekali, datanglah ke basis kami untuk menjadi pemimpin. Aku tidak bisa. Dengarkan dulu sampai aku selesai bicara. Basis budidaya kita ini akan bekerja sama dulu dengan beberapa perusahaan kecantikan kecil. Setelah skalanya membesar dan nama kita terkenal, di masa depan kita punya kesempatan bekerja sama dengan raksasa kosmetik, L'Oreal. Saat itu, rakyat desa kita akan beruntung. Dan kau akan menjadi pahlawan besar kita. Ini benar-benar hal baik untuk membawa manfaat bagi daerah. Tapi aku tidak sanggup. Shafong, pemimpin basis budidaya, adalah bagian terpenting. Menurutku, di seluruh desa Shuitan, tidak ada yang lebih cocok darimu. Semua orang memanggilku Safeng, kepalaku ini. Tidak pintar sama sekali. Aku benar-benar tidak bisa. Safeng, sebenarnya kau sama sekali tidak bodoh. Orang-orang memanggilmu Safeng, karena kau orangnya jujur dan tegas. Tidak pernah berdebat atau mempermasalahkan dengan orang lain. Kau bekerja dengan hati nurani, hanya itu saja. Sudah menjadi kelebihan terbesarmu, dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja dengan tulus. Hanya tahu menipu subsidi negara, kau adalah yang ini. Tapi, Jangan tapi lagi, kau harus setuju denganku. Lagi pula sekarang mau kemana? Rumah lamamu sudah tidak bisa ditinggali. Datanglah ke basis budidaya kita, kami sediakan makan dan tempat tinggal. baik Pak Lurah, aku setuju. Benarkah? Saudara Safeng, selamat datang. Nak, dengan kondisimu, 10 Safeng pun tidak akan bisa menyamaimu. Jangan memikirkannya lagi, dengar tidak? Dengarkan ibu, cepatlah bersiap-siap dan pergi ke pabrik. Ibumu benar, jangan diam di rumah saja. Bisa jadi, Nona Ou sedang mencarimu di pabrik. Pabrik apa lagi? Pabrik pengolahan sekarang sudah menjadi milik Bang Biao. Apalagi yang kau tunggu? Percayalah.
Aku tidak bisa. Urusan pabrik yang sudah hilang ini, jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai orang desa tahu, apalagi orang tua. Oke, aku segera pergi. Noh, gitu Don. Nok. Ada apa? Wah, keluarga Wan Jianren kedatangan tamu penting nih. Ayo, kita lihat. Permisi, ini rumah Wan Jianren? Ya, saya Wang Jianren. Saya diperintahkan untuk mengantar hadiah, presdir lainnya untuk keluarga Wang. Memberi 3 hadiah. Lainnya yang mana? Keluarga Ou yang mana? Dasar kampungan. Keluarga Ou dan lainnya itu orang terkaya di Jiangcheng. Masa kamu nggak tahu? Kalau Wan Jianren dekat dengan mereka, bisa kaya raya dong? Jajalah. Aduh, orang tua ternyata benar. Aku benar-benar disukai putri keluarga Ou. Wah, nggak bisa. Otakku nggak cukup buat ini. Akar ginseng liar 100 tahun, nilai 10 juta. Ginseng liar 10 juta. Seumur hidupku. Belum pernah lihat. Mbak, aku nggak mimpi kan? Ini mimpi atau bukan? Bagus. 1 villa Thompson, nilai 30 juta. Apa? Villa 30 juta, langsung dikasih? Pak, mulutmu kayak ada berkah. Baru bilang mau minta Nona Ou beliin villa. Belum sehari, villa mewah udah datang. 1 kontrak pabrik, nilai 50 juta. Nah, dengan kontrak ini, kamu bakal jadi manajer pabrik terkaya di Shuitan. Dengan kontrak ini, aku bisa menemukan Biao. Kembalikan pabriknya. Wah, ini keluarga Wang Jianren ini. Makam leluhurnya keluar asap hijau ya? Sayang, nanti ku bawa makam leluhur kita. Pindah ke dekat keluarga Wang. Keluargaku jangan pindah, pindahin keluargamu saja. Xiaofeng. Katanya kamu cerai dengan Wan Jianren. Kok balik lagi? Kak Siwing, aku buru-buru pergi tadi. KTP ketinggalan. Gak apa-apa, ayo, aku temanin ambil. Asisten Liu, kamu tahu nggak? Kenapa keluarga Ou ngasih hadiah? Aku juga nggak tahu, cuma dengar Nona besar sedang cari orang. Ketemu lalu ngasih hadiah ke keluarga kamu. Masih nggak mau ngaku ya? Nona keluarga Ou itu udah nyampe ke desa. Aku sama ibumu udah ngecek, tahu. Ulio Anitu. Emang anak orang terkaya di Jiangcheng. Dia keluarga kaya raya. Diam-diam nyari aku. Jangan-jangan dulu aku mabuk, tanpa sengaja. Nggak sengaja deket sama Nona Ou? Iya, pasti gitu. Bisa jadi, Nona Ou udah hamil anakku. Masa ia nggak buru-buru kalau nggak? Waduh, ini MAH hadiah nikah. Dari kakak Sio buat adiknya ya. Ayo dong. Wah, emang khas keluarga kaya. Tolong tanda tangan dong buat penerimaan. Asyik, ada tontonan seru nih. Asia Kafing si Penggoda. Udah balik. Apa? Dasar kamu lucu banget. Balik mau bagi-bagi harta ya? Mata duitan. Bagi apa? Aku nggak ngerti maksudmu. Jangan pura-pura nggak tahu deh. Sekarang aku udah bukan menantumu lagi. Mulai sekarang kamu nggak bisa mukul aku lagi. Nah, itu baru benar. Safeng cuma balik buat ambil KTP. Urusan keluargaku jangan ikut campur. Istriku emang cuma pinter di dandan. Maaf ya. Maaf, Shang Xiun. Pinter juga kamu. Sekarang pabrikku udah kerja sama dengan Olai. Sebentar lagi bakal diperluas. Nanti tunjangan dan fasilitasnya pastinya naik juga dong. Wah, Direktur Wang. Kita kan satu desa. Kalau ada rezeki, jangan lupa sama aku ya. Jun, kasih kerja buat nenek juga dong. Aku juga. Aku ikutan. Dulu aku pernah kerja di pabrik 500 orang, pengalamanku banyak. Campeng. Soalnya kita kan satu desa. Pekerjaan kalian aku yang urus. Asisten Liu, bawa daftar hadiahnya. Aku mau tanda tangan. Penerima. Xiaofeng. Dokter Wang, apa kamu yakin Ling Feng dan Safeng nggak alergi setelah kontak? Ini Ou Ling Feng, orang terkaya di Jiangcheng. Pak, aku sangat yakin. Selain gejala keracunan, Direktur Ou sama sekali nggak alergi. Aneh banget. Ling Feng cuma alergi kalau deket sama cewek lain. Setelah kontak, akan muncul ruam dan bahkan sulit bernapas. Kenapa dengan Safeng tidak? Awalnya aku curiga,
ini ada hubungannya dengan racun ular. Tapi setelah aku cari tahu, ternyata racun ular hampir tidak berpengaruh pada alergi Pak Ou. Benarkah? Kebetulan Shafong menyelamatkan nyawa Ling Feng. Mungkin mereka berdua memang ditakdirkan untuk bersama. Ayah, kenapa? Pagi tadi kan baik-baik saja. Nak, ayah tidak kuat lagi. Cepat carikan ayah menantu. Kalau tidak, ayah tidak akan tenang. Ayah, kan tahu aku alergi terhadap wanita. Oh Pak Ou, ada satu wanita yang terkecuali. Kamu tidak alergi padanya. Siapa? Cepat katakan. Ye-tu penyelamat nyawa Pak Ou Shafeng? Bukankah dia sudah menikah? Tidak, dia sudah bercerai. Ayah, bagaimana ayah tahu? Aku. Ayah, tadi ayah makan jeruk ya? Ayah main sandiwara lagi. Lengah sedikit langsung kena. Sudah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Kabar kalian sangat tidak update. Menurut informasi yang bisa dipercaya, Shafeng sudah bercerai. Nah, ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Cepat kawinkan Shafeng untuk ayah. Apa? Ayah, lebih baik merobohkan kuil daripada merusak pernikahan orang. Untuk membuatku menikahi Shafeng. Ayah sampai merusak keluarga orang? Hei anak kurang ajar, jangan ngomong sembarangan. Shafeng bercerai atas kemauannya sendiri. Alasannya apa? Kamu harus cari tahu sendiri. Oh, begitu ya. Lihatlah dirimu, hampir 30 tahun belum punya pacar yang serius. Apa kamu ingin keluarga Ou punah? Ayah, aku sedang mencarinya. Jangan buru-buru. Sebentar lagi ada. Tidak bisa, ayah tidak bisa menunggu lagi. Ayah ingin menantu sekarang. Besok ayah ingin menggendong cucu. Ayah, serius ingin kakakku menikahi Shafeng? Kalau tidak, ayah tidak akan repot-repot. Menurut ayah, Kamu yang repot-repot. Ada apa? Katakan saja. Jangan dipendam. Ayah, aku kontak dengan Shafeng. Bukankah juga keracunan? Mungkin karena keracunan. Jadi aku tidak alergi. Dokter Wang bilang pengaruhnya kecil. Meskipun aku tidak alergi padanya, tapi dia seorang petani. Ayah tidak takut dicela orang? Kamu anak kurang ajar. Apa maksudmu? Apa salahnya petani? Kamu tahu nggak? Kakekmu, buyutmu, semuanya petani. Bahan baku produksi kosmetik, kita juga ditanam oleh petani. Tanpa petani, nggak ada keluarga Ou sekarang. Nggak kata grup L'Oreal. Ayah, jangan marah. Aku nggak bermaksud apa-apa. Aku nggak ada masalah dengan petani, cuma takut dibilang. Dibilang apa? Siapa yang berani? Kak, sebenarnya Shafeng cantik loh. Kalau dia berdandan lebih rapi, bisa jadi lebih cantik dari artis-artis itu. Kamu jangan ikut-ikutan ribut. Bagus. Shafeng ini bukan cuma penyelamatmu, tapi juga nggak bikin kamu alergi, cantik lagi. Kalau punya anak, pasti ganteng cantik banget. Bagus banget. Rezeki nomplok nih. Ayah, jangan asal jodohin. Gak bisa. Bocah kurang ajar. Kamu pilih-pilih apa? Sudah kubilang. Sekarang juga aku mau menantu. Tahun depan mau cucu. Aduh kak, dengerin ayah aja deh. Aduh, aku nggak kuat. Sakit jantung kambuh lagi. Udah ayah, jangan pura-pura. Aku setuju deh. Bagus. Ini kan kamu yang bilang. Ini kebun lidah buaya kita. Tahun depan pasti panen besar. Harganya. Paling mahal aku kasih 3 yuan. 3 yuan. Mendingan kamu merempak. Grup L'Oreal Azota. Kasih 50 yuan per kilo. Memang L'Oreal kasih 50 yuan. Tapi kamu punya koneksi nggak? Sepupu, kebun lidah buayamu itu. Aku memang nggak bisa bantu banyak. Tapi sekarang ada kesempatan emas, bisa kamu manfaatkan. Kesempatan apa? Asal kamu bisa duluan. Dekat sama istri direktur L'Oreal. Kerja sama dengan L'Oreal pasti lancar. Siapa yang nggak tahu direktur L'Oreal alergi cewek? Mana ada istri direktur? Klopeneda. Gimana aku bisa kenal? Kalau aku kenal nggak mungkin. Dengerin dulu. Udah deh, kalau nggak bisa bantu ya udah. Jangan ngomong nggak jelas. Istri direkturnya itu orang Shuitan Siang.
Apa barusan kamu bilang? Aku bilang, istri direktur. Ada di Shui Tangxiang. Si tua itu udah ultimatum. Minta direktur OU nikahin dia. Cewek ini pernah nyelamatin direktur OU. Dan direktur OU nggak alergi sama dia. Cewek ini namanya Safeng, percaya nggak percaya? Barusan kamu bilang istri direktur namanya Safeng? Ayah. Aku bilang, Pak Camat Kiu, perjanjian pembelian ini. Akhirnya ditandatangani atau tidak? Pasti ditandatangani. Tapi bukan denganmu. Sekarang aku akan menemui Nyonya Direktur L'Oreal. Aku akan menandatangani dengannya. Mimpi kali. Lebih baik ikut saja. Lihat nanti dia bagaimana. Hemph. Hebat sekali, Safeng. Ternyata hadiah-hadiah mewah ini. Semua untukmu. Permisi, Asisten Liu. Bolehkah aku menandatangani penerimaan barang-barang ini? Maaf, kamu tidak boleh menandatangani. Anda pasti Nona Safeng? Silakan tanda tangan penerimaan. Tidak, aku tidak bisa menandatangani. Safeng ini benar-benar bodoh sekali. Hadiah sebesar ini malah tidak mau tanda tangan. Oh ayah, Anda datang terlambat ya? Begini, aku akan perkenalkan lagi. Hadiah kami. Shafong. Baru saja bercerai. Kok sudah jadi nyonya direktur? Duh, kayaknya sinetron sekarang. Nggak bakal berani nulis plot kayak gini deh. Nggak usah dibantu, jangan sampai bajumu kotor. Nggak apa-apa, santai aja. Di, kamu dari desa Huangni? Iya. Desa lain sampahnya berserakan, tapi desa Huangni kamu terjaga banget. Pasti bukan kerja sehari 2 hari. Atau usaha 1 orang saja. Warga desa Huangni. Kompak banget ya. Cara bicaramu kok kayak pejabat gitu. Tapi kamu salah. Kamu cuma benar setengahnya. Mana yang salah? Jalan-jalan ini aku yang urus sendiri. Apa? Sepanjang ini? Sebanyak ini? Daik Lola sendirian? Aku bantu bawa. Wah, nggak usah. Kamu baik banget ya. Ini tugas dari desa? Tentu tidak. Lah ini jalankan bukan milikmu. Ngapain kamu sendirian? Sisip hai angkir sendirian? Kalau nggak ada yang jaga, bakal jadi gunungan sampah. Betul, menjaga lingkungan tanggung jawab bersama. Ini kewajiban kita semua. Sudah, aku duluan ya. Dick. Namamu siapa? Aku Safeng. Meski aku nggak percaya, kamu bisa menikah dengan Direktur L'Oreal. Tapi entah kenapa, di dalam hati, aku sangat berharap ini benar. Ya ampun, ngasih hadiah semewah ini? Pasti salah orang. Aku nggak kenal sama direktur kalian. Safeng, kamu peduli apa dia kenal atau tidak? Jangan. Bagaimana bisa? Ini tidak jelas. Bagaimana bisa sembarangan menerima barang orang? Bodoh seperti babi. Wah, Asisten Liu. Kamu bilang barang-barang ini untuk Safeng? Coba jelaskan, apa alasannya? Ini aku juga tidak tahu kenapa, tapi ini perintah nyonya besar kami. Aku mengerti, pasti nyonya besar kalian mengira Safeng masih istriku, jadi dia mengirimkan barang-barang ini untuknya. Tujuannya agar aku cepat-cepat bercerai dengannya. Barang-barang ini sebagai kompensasi untuknya. Benar, pasti begitu. Ya, benar, ini masuk akal. Nyonya besar kami, kenapa ingin Safeng? Birthright engganmu? Apa perlu ditanya? Nyonya besar kalian suka pada anak lelakiku. Apa? Omong kosong. Nyonya besar kami, orang yang sangat mulia, mana mungkin tertarik pada anakmu? Orang seperti itu. Kamu? Aku Ou Luohan dari grup Oulanya. Aku datang untuk membantu Wang Jianren. Nah, cepat katakan, bagaimana kamu kenal dengan nyonya besar keluarga Ou? Bukan aku tidak mau bilang, tapi aku tidak bisa bilang karena ini menyangkut reputasi dan privasi nyonya besar kalian. Jika aku mengatakannya, bisakah kamu bertanggung jawab? Nyonya besar memang sedang mencari seseorang secara rahasia. Jangan-jangan orang yang dicarinya adalah Wang Jianren? Kamu bilang atau tidak? Hadiah-hadiah ini milik Safeng. Karena penerimanya adalah dia, Nona Safeng. Silakan tanda tangan. Ayo, Safeng, tanda tanganlah. Tanda tanganlah. Maaf, aku tidak bisa tanda tangan. Aduh, Safeng ini benar-benar bodoh sekali. Orang seperti ini, pantas jadi menantuku? Nona Safeng, jika kamu tidak tanda tangan, kami tidak bisa menyelesaikan tugas. Baiklah, telepon saja bos kamu. Tanyakan alasannya. Jika masuk akal, aku akan tanda tangan. Baik. Apa? Oke, aku mengerti. Kak, kita harus segera kembali. Ayah tiba-tiba sakit parah, kata dokter kondisinya kritis. Bagaimana bisa? Cepat kembali secepat mungkin. Tidak bisa, kakek sedang sakit parah. Pak Ou pasti sedang sedih, maaf. Aku tidak bisa mengganggu Pak Ou. Kalau begitu, tanya saja pada nona besar kalian. Maaf, tidak bisa juga.
Kalau begitu, mungkin yang dikatakan Pan Xiaomei benar. Safeng, lebih baik kamu tanda tangan saja. Anggap saja ini sebagai kompensasi dari nona besar keluarga O. Dan Wan Jianren untukmu. Barang-barang itu jika dijumlahkan bisa mencapai 8.000. Bukankah kamu suka membaca? Nanti, kamu bisa bangun perpustakaan di setiap desa. Iya Safeng, kamu bilang kalau punya uang. Bisa beli peralatan pertanian, seperti mesin pemotong rumput, mesin pengolah tanah. Dan juga pesawat penyemprot otomatis, suka yang mana beli yang mana. Baiklah, aku tanda tangan. Sebenarnya, aku pernah bermalam dengan nona besar keluarga OU. Jangan tanda tangan. Karena kamu bersikeras ingin Safeng tanda tangan. Aku tidak akan menyembunyikan lagi. Kamu, dan kalian semua. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya, aku pernah bermalam dengan nona besar keluarga OU. Astaga. Sekarang nona besar, bahkan mengandung anakku. Wan Jianren, makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Asisten Liu, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa telepon nona besar keluarga OU untuk memverifikasi. Barusan kan kamu sendiri yang bilang, tidak boleh telepon nona besar kamu. Setelah aku dapatkan hadiah 80 juta ini, aku bisa bangkit lagi. Soal malamku dengan nona besar. Benar atau tidak penting, dengan isu panas ini saja. Aku bisa jadi tokoh berita dan memanfaatkannya. Mana mungkin nona besar keluarga U tertarik padamu? Apalagi kita belum bercerai sebelumnya. HMPH, Safeng, kamu memang pintar ya. Jujur saja, malam itu, aku dan nona besar keluarga OU mabuk. Lalu di suite Presiden Hotel. Kita bercinta semalaman. Menesnya. Keberuntungan besar ini. Kok jatuh ke Wang Jianren. Rezeki datang, susah ditolak. Bejingen. Sebenarnya, ini menyangkut reputasi nona besar kalian. Aku tidak ingin mengatakannya. Tapi kamu yang memaksaku. Aku akan telepon nona besar sekarang. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan menelepon. Apa maksudnya? Aku sudah bilang. Aku dan Safeng sudah bercerai. Barang-barang ini, tidak perlu kau berikan padanya. Asal kau lakukan apa yang kukatakan. Serahkan semua barang ini padaku, untuk nona besar. Aku pasti akan menanggungnya untukmu. Kedengarannya masuk akal. Bahkan jika Wan Jianren berbohong, nanti. Serahkan semua tanggung jawab padanya. Baik, tanda tangani saja. Sudah susah payah. Aku tidak keberatan memberi kalian petunjuk lagi. Direktur OU ini alergi pada wanita, seumur hidupnya. Tidak mungkin menikah dan punya anak. Maka tanggung jawab meneruskan keturunan. Tentu jatuh ke pundak nona besar. Sekarang aku dan nona besar punya anak. Anak laki-laki sungguhan. Jadi, anakmu dan nona besar adalah penerus keluarga OU. Dasar budak anjing. Berani-beraninya memukul aku. Buka matamu lebar-lebar. Aku nanti akan jadi ibu suri keluarga terkaya. Lihat baik-baik. Pergi. Kau, berhenti. Mau apa kau? Ambil KTP, habis itu langsung pergi. Nona besar keluarga OU adalah Phoenix di langit. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menyenangkannya. Dasar manis kecil. Apa yang kau omongkan? Siapa yang manis kecil? Warga sekalian, anakku dan nona besar keluarga OU saling mencintai. Memang sudah jodohnya. Tak disangka, Safeng ini terlihat jujur di luar. Tapi dalam hatinya licik. Anakku tak senggayong. Terjebak tipu dayanya. Terpaksa menikahinya. Warga sekalian, kita bertetangga selama ini. Tolong nilai yang benar. Bukankah Safeng ini manis kecil? Ya benar. Aku melihat langsung. Esya Kafing di ladang Giagung. Menggoda Song Kuai Shui. Dia bukan cuma manis kecil, tapi sangat manis. Aku juga. Sudah selesai kubicarakan. Dengan begini, bukan cuma menjaga wajah nona besar keluarga OU, tapi juga menambah wibawaku. Benar-benar satu tembak dua sasaran. Katakan, pantaskah si manis kecil ini dipukul? Ya, pukul si manis kecil. Pukul dia. Pukul si manis kecil. Pukul dia. Jangan dipukul. Kalian mau apa? Menghukum Safeng secara pribadi? Percaya tidak kalau aku laporkan ke polisi. Akan menangkap kalian, kepala desa Kiu, mana berani kami. Iya Safeng, aduh aku kasih tahu. Ini perempuan yang tidak setia. Melakukan hal memalukan, memancing kemarahan warga. Iya Kom. Iya memang begitu. Aku kenal Safeng, dia baik hati. Tidak punya niat jahat.
Dia melakukan hal memalukan. Kalau tidak ada bukti, menurut pasal 246 KUHP, dengan kekerasan atau cara lain, menghina orang di muka umum, atau memfitnah dengan mengarang fakta. Jika parah, dihukum penjara maksimal 3 tahun. Aduh Direktur Wang, tolong dong bicara untuk kami. Ya aduh cepat, telepon nona keluarga O. Aduh asal dia mau turun tangan, kepala desa apa lagi? Aku. Kau si Q, dengar ya, calon menantuku. Itu putri keluarga terkaya di Provinsi Jiang. Pejabat kota saja memberi muka. Kepala desa kecil, kau siapa? Apa katamu? Calon menantumu nona keluarga OU? Keluarga O terkaya di Jiangcheng, tahu kan? Nona U. Pernah tidur dengan anakku, sekarang dia. Sudah hamil anakku, sayang sekali. Kakak tertua keluarga U. Tunggu, maksudmu kalian menikahi nona keluarga? Tentu saja. Jadi, anakmu Wang Jianren bersekongkol dengan Song Huaishui. Sengaja menjebak Shafong, memaksanya sirai. Buat memberi tempat pada nona keluarga OU. Benar begitu? Ada bukti? Tidak bisa asal tuduh. Bukti apa lagi? Anakmu Wang Jianren, Direktur Wang. Di depan warga, bantu orang luar kabur. Bilang istrinya sendiri manis. Di dunia ada suami seperti itu? Ada suami seperti itu? Semua warga desa kami. Tahu kau membela Safeng. Pekaknya, Wang Jianren dan Safeng sudah cerai. Kedepan mau menikahi putri orang kaya. Atau putri presiden. Sudah tidak ada hubungan dengan Safeng. Tapi kalau ada orang lagi. Aku Qiu Shao yang pertama tidak setuju. Safeng, KTP sudah dapat? Sudah dapat. Oh iya, ada satu hal lagi yang mau kusampaikan. Safeng sudah kami angkat sebagai Kepala Basis Budidaya Lidah Buaya. Kalau kalian mau cari kerja di basis budidaya lidah buaya, langsung ajukan ke Safeng. Ayo pergi. Kepala Desa Qiu, kalian berani menghina orang terkaya Jiangcheng. Masih mau keluar dengan selamat? Bos Hu, mau apa kamu? Ini bukan mobil keluarga orang terkaya Jiangcheng? Jangan-jangan Kepala Desa Qiu benar-benar mau kerja sama dengan Orleanais? Keponakan baik. Aku ini paman jauh istrimu. Bukannya kamu bekerja sebagai bodyguard di rumah orang terkaya Jiangcheng? Aku mau tanya, kamu tahu tidak mereka datang ke Desa Huangni, Kecamatan Shuitan ini mau apa? Oh ternyata begitu. Maksudku sederhana. Suru Shafong berlutut. Memberi hormat dan minta maaf pada Nona OU. Jangan mimpi. Nona OU saja tidak ada di sini, bahkan jika dia ada, Safeng kami juga tidak mungkin memberi hormat dan minta maaf padanya. Hari ini, kalau tidak lakukan seperti yang kukatakan, jangan harap bisa keluar dari sini. Bos Hu, kamu lupa sedang berada di mana? Bikin onar di Kecamatan Shuitan? Kamu gila ya? Aku ingatkan kalian. Lihat situasinya baik-baik, jangan salah pilih pihak. Aku ini bekerja untuk Nona OU. Kalian berani menghina orang terkaya Jiangcheng, sanggup tanggung akibatnya? Warga sekalian, Bos Hu benar. Pilihan kalian sekarang akan menentukan hidup miskin atau kaya di masa depan. Pilihan lebih penting dari usaha. Young Master Wang berkata benar. Hari ini asal kalian tidak menghalangi, lidah buaya yang kalian tanam nanti akan kubeli dengan harga tinggi. Dapat dukungan orang terkaya, aku tidak takut. Warga sekalian, jangan tertipu oleh Bos Hu. Kalau dia benar-benar punya hubungan dengan keluarga OU, masak mau beli murah di kecamatan kita? Nanti setelah aku rekam video permintaan maaf Safeng dan bawa ke Nona OU untuk cari muka, hubungan pun terjalin. Kepala Desa Qiu, lebih baik kamu nurut, jangan halangi aku bekerja untuk keluarga OU. Safeng adalah anggota basis tanam kami. Siapa berani sentuh dia? Serang! Kalian mau apa? Berani tidak aku laporkan polisi sekarang? Lapor polisi apa? Tangkap dia. Shafong, lepaskan aku. Warga sekalian, kesempatanmu berjasa datang. Orang terkaya Jiangcheng. Saudara OU dari keluarga terkaya Jiangcheng tiba. Saudara OU dari keluarga terkaya Jiangcheng tiba. Kalian pasti anak sulung dan putri keluarga OU, ya? Benar-benar orang-orang hebat. Aku akan segera memanggil Safeng ke sini untuk meminta maaf langsung kepada putri. Apa yang terjadi di sini? Maaf, aku terlambat. Kalian adalah
Setahun yang lalu, saat aku sedang meneliti tanaman di Gunung Lingyan, aku digigit ular berbisa. Hei, kamu bagaimana? Cepat sadar. Sial, ini gigitan ular berbisa. Kalau begitu aku pulang dulu, masih banyak urusan di rumah. Tinggalkan informasi kamu, nanti setelah pasien sembuh. Dia akan berterima kasih padamu. Tidak perlu, ini hanya hal kecil. Begini, kondisi pasien ini agak khusus. Jika kamu tidak meninggalkan informasi, dia pasti akan menyalahkanku. Kalau begitu, ingat saja namaku. Namaku Shafeng. Jadi kamu adalah... Ya, Putri, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kamu bilang, aku danmu pernah semalam bersama? Bukan, malam itu kita berdua mabuk. Kamu mungkin tidak ingat apa yang terjadi. Apa-apaan ini? Bukannya kamu mengirim bosku untuk membantu kami? Bos Hu itu siapa? Aku kenal dia. Apa? Alasan kami datang ke sini, bukan untuk Wan Jianren, tapi untuk penyelamat kakakku, Shafeng. Apa? Bajingan, kau sudah menghancurkanku. Kau yang menghancurkanku. Bukannya kau bilang kau tidur dengannya? Kau bahkan membuatnya hamil anakmu. Aku akan menghajar kau karena berbohong. Aku akan menghajarmu. Aku sudah tahu Wang Jianren bukan orang baik. Serang. Tuan Ou, anggap saja aku seperti kentut, lepaskan aku. Semua ini dia, semua. Wang Jianren yang memanfaatkanku. Tolong maafkan aku. perintahkan, blacklist Bos Hu di seluruh industri. Cepat pergi dari sini. Jika Wang Jianren dan Putri tidak ada hubungan, mengapa membantu Song Huai Sui memfitnah Shafeng dan memaksanya bercerai? Ya, kenapa ya? Pertanyaan bagus. Bawa orangnya masuk. Song Huai Sui. Shafeng, aku salah padamu. Aku binatang. Aku lebih rendah dari binatang, Song Huai Sui. Kamu kan kerja mesin panen di desa. Setahun bisa dapat puluhan ribu yuan. Kenapa nggak nikmati hidup yang baik? Malah sengaja menyusahkan Shafeng? Aku. Ini semua salah Wang Jianren. Dia pinjam 50 ribu yuan enggak balik. Makanya aku kepikiran jahatin istrinya. Ditambah lagi, aku kira nama Shafeng. Kukira Jiageng Penjubongji. Ini baru aku kemasukan setan. Ngerjain hal bodoh itu. Omong kosong. Anakku punya pabrik senilai 1 juta. Utang 50 ribu yuan? Ayah. Pabrik anakmu udah habis kalah judi. Biar aku nggak bocorin, biar muka tetap kelihatan. Makanya di depan umum, dia bilang istrinya perempuan jalang. Kok bisa gini? Jangan-jangan salah? Bawa Wang Jianren dan Song Huai Sui kembali. Serahkan polisi untuk ditindak sesuai hukum. Jangan salah, kita bisa bicara baik-baik. Anakku manajer pabrik, satu-satunya di desa ini. Shafeng, istri dan menantu sebaik ini enggak dihargai. Enggak tahu bersyukur. Keluarga Wang emang enggak punya rezeki. Makan buah si malakama. Kak, Shafeng pernah nyelamatin nyawamu. Cepetan jabat tangan, tunjukin rasa terima kasihmu. Nyelamatin nyawa orang lebih mulia dari bikin pagoda 7 tingkat. Ini dapat tanda terima kasih. Harus selama jabatannya, biar ketulusan kakakku kelihatan. Pak, meski aku setuju nikah sama Shafeng, tapi aku ada 2 syarat. Syarat apa? Pertama, harus dipastikan aku nggak alergi sama dia. Ya sudah pasti. Kedua, Shafeng baru aja keluar dari pernikahan gagal. Baru mau mulai pernikahan sama aku. Pasti butuh waktu. Jadi aku pengen di masa ini mendekatinya, ngejar dia. Nanti pas sudah tepat waktunya, baru aku lamar dia. Urusan hati kan enggak bisa dipaksa. Oak. Dasar kau. Nanti perlakukan dia dengan baik ya. Kalau berani menyakiti Shafeng lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Ayah bahkan belum pernah bertemu Shafeng. Kenapa ayah sangat mendukungnya? Ling Feng. Ingat tidak, dulu di Gunung Lingyan. Semua orang enggan membantumu karena takut repot. Hanya Shafeng yang berusaha mati-matian. Dan mengeluarkan segala tenaga untuk menggendongmu turun gunung. Dokter Wang meminta informasinya, dia juga tidak mau memberi. Hanya bilang ini hal kecil. Dari 2 hal ini saja sudah bisa dilihat. Shafeng adalah wanita yang jujur dan baik hati.
Lagi pula, keluarga OU adalah orang terkaya di provinsi ini. Tidak perlu mencari wanita karir yang punya latar belakang dan kemampuan. Cukup dengan wanita seperti Safeng yang bisa menjaga hati, jujur, dan mempertahankan tradisi keluarga. Seperti kata pepatah, istri yang baik mengurangi musibah suami, wanita baik membawa berkah 3 generasi. Kakak, lihat tanganmu. Tuan OU, Anda tidak tahu. Safeng adalah kepala basis budidaya lidah buaya kami. Dia sedang kesulitan menjual lidah buaya. Oh, ini mudah. Mulai sekarang, semua lidah buaya yang ditanam di desamu akan kami beli dengan harga tertinggi. Bahkan di musim sepi, tidak akan kurang dari 60 yuan per kilo. Bagus sekali. Benar, Safeng. Kamu benar-benar pahlawan desa kita. Shafeng. Kalian yang plain-plain dan tidak bisa membedakan benar salah. Sekarang ingin bekerja dengan Safeng? Kami salah, beri kami kesempatan, terima kasih. Safeng, kami minta maaf. Maafkan kami. Asal kalian bisa memperbaiki kesalahan, tapi karena kalian bersalah, harus dihukum. Nanti saat sampai di basis 2 bulan pertama, aku akan beri kalian pekerjaan paling berat. Kalian setuju? Bisa. Beri saja pekerjaan, aku akan kerja keras. Kakak Siwing, kamu tidak hanya baik, tapi juga sangat mampu. Mulai besok, datanglah ke basis sebagai asistenku. Bisa. Bukankah Tuan Ou sudah bilang? Tidak peduli berapa banyak lidah buaya yang kami tanam, dia akan membeli. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk berkembang lebih besar. Aku punya pengalaman dalam budidaya lidah buaya, terutama dalam pengembangan dan perencanaan. Aku punya rencana terbaik dan terbaru, besok. Wah, bagus sekali. Nanti kamu kirimkan proposalnya ke Bupati Kiwia. Safeng, proposal bos OU ini targetnya global. Mungkin ada bahasa Inggris dan istilah teknis di dalamnya. Kamu harus minta penjelasan langsung dari bos OU. Wah, kurang tepat deh. CEO besar ulanya. Pasti sibuk banget urusan penting setiap hari. Tenang, sekarang sebagian besar urusan grup aku yang tangani. Kakakku cuma perlu tentukan strategi pengembangannya. Iya benar, sebenarnya waktu aku lumayan longgar. Cuma sesekali ke kantor buat tanda tangan beberapa dokumen. Beneran? Wah, itu luar biasa banget. Dengan bimbingan CEO seperti kamu, percaya deh basis kita pasti makin maju. Safeng, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Rasanya seperti mimpi. Shafeng, baru aja lepas dari sengsara keluarga Wang. Langsung jadi orang beruntung, benar-benar rezeki orang bodoh. Orang baik dapat kebahagiaan, semoga sukses Safeng. Ling Feng, biar kamu nggak alergi. Aku sudah berusaha keras, akhirnya berhasil dimodifikasi. Hidup ini ditakdirkan untuk menjadi milikku.